Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, al-badi'il hadi illa bayani mahya'i rasyad, amadar babanuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama, alladzi qad ahraja nata'ijal fikri li arbabil hijab, musollian ala nabil mustafa walihil mustakmilina syarafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah punya keutamaan dan punya keunggulan. Bahkan kita sebagai manusia dimuliakan atas makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Maka itu pantas kita bersyukur kepada Allah, karena kita sekarang giliran diciptakan adalah sebagai manusia yang sekaligus berarti sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih kemuliaan, keutamaan manusia itu? Salah satu uraian tadi di dalam ayat yang dibacakan di dalam pembukaan, yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karomna bani Adam. Dan yakin nyata Allah telah memuliakan kepada Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salam, termasuk kita sebagai manusia. Allah muliakan sebagai manusia. Apa sih uraiannya kemuliaan di sini? Ternyata uraiannya itu sangat banyak. Bisa bihusni surati, kita itu dikatakan mulia karena dengan bentuk yang sangat baik, rupa yang sangat baik. Ketika berjalan sambil berdiri dengan kedua kaki, karena ada makhluk yang lain berjalan dengan 4 kaki. Kita manusia makan dengan menggunakan tangan, tapi banyak makhluk yang makan langsung dengan mulutnya. Kita melewat tangan. Itu dengan bentuk seperti itu aja sudah sebuah kemuliaan. Bahkan posisi alat-alatnya pun yang dimiliki oleh manusia itu banyak pelajaran dan ibrah. Allah ciptakan telinga kiri dan kanan, pelajarannya apa? Coba mendengar itu bukan dalam satu arah, tetapi dengan 2 arah. Melihat pun kiri dan kanan, jangan melihat dengan sebelah. Allah ciptakan mulut pun di bawah, otak di atas. Artinya mikir dulu sebelum ngomong gitu. Jangan ngomong duluan, mikirnya belakangan. Jadi kalau mau ngomong mikir dulu gitu ya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang Allah berikan. Maka udah jelas dalam bentuk pun di ayat yang lain bi ahsani takwim, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya karomna bani Adam pun di sini diuraikan selain dengan bentuk yang baik, rupa yang baik, manusia itu bil akli, dimuliakannya karena dikasih akal. Ada makhluk yang baik makanya lewat tangan juga, nggak langsung lewat mulut. Contohnya mungkin kera ya, pakai tangan juga. Kalau yang lain kan langsung dengan mulutnya. Ayam langsung dengan mulutnya, kucing langsung dengan mulutnya, kambing
sapi itu ya. Ada yang lewat tangan, tetapi dikasih akal apa tidak? Maka berikutnya kemuliaan sebagai manusia adalah yang dikasih akal. Sementara seluruh manusia pun oleh Allah dikasih akal. Cuma yang mulia pun yang dikasih akal adalah yang menggunakan akalnya. Terus kalau manusia tidak menggunakan akalnya, bisa dikatakan mulia apa enggak? Alhamdulillah kita dikasih akal, kemudian kita gunakan akal kita. Sehingga wajar di dalam ayat banyak keterangan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mau berpikir? Bicara tentang nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudian kita tidak mau bersyukur. Allah singgung dengan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mau berpikir? Artinya sebenarnya ini kalimat yang pedas sekali bagi kita dengan bahasa apakah kamu tidak berpikir? Orang yang gak mau mikir, orang yang kayak gimana kira-kira? Kira-kira orang gila mikir kan? Enggak ya? Tapi kalau bahasanya mah, kalau bapak gak mau mikir, gak menggunakan akal pikirannya, disebutnya. Kalau bahasa Sundanya gini mungkin ya, Arisia gelo itu. Itu apalah takilun. Maka yang mulia adalah manusia yang mampu menggunakan akalnya. Pantas manusia disebut nanti hayawanun natik, hayawan tapi natikun yang berpikir. Apa sih berpikir? Dan untuk apa berpikir? Berpikir itu adalah untuk mencari jawaban. Jadi kalau kita mikir berarti hakikatnya kita lagi nyari jawaban. 2 kali 2 berapa nih? Mikir tuh. Nyari jawaban. 4. Usaha bangkrut, mikir tuh gimana jalan keluar bangkit kembali. Mikir, nyari jawaban. Kemudian ketika kita mencari jawaban, lagi mikir kan mencari jawaban. Ketika mencari jawaban hakikatnya mencari kebenaran. Kalau jawaban yang kita inginkan yang benar apa yang salah jawaban tuh? Karena jawaban itu bisa benar bisa salah, tapi yang kita pikirkan berarti jawaban yang benar. Oh, berarti manusia itu hakikatnya makhluk pencari kebenaran. Itu fitrahnya manusia. Maka ketika dikasih akal, gunakanlah semaksimal mungkin ya untuk mencari kebenaran. Maka Allah berikan tuh mata, telinga, hati supaya pola pikir kita jalan. Kita sekarang misalkan duduk di sini saja, nih lagi menggunakan telinga kita, lagi menggunakan mata kita, lagi menggunakan hati kita. Coba masukkan ke pola pikir kita. Cobalah berpikir. Kalau ingin dikatakan sebagai makhluk yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tua, sejahat-jahatnya orang tua kadang ke anaknya menyuruh kepada kebaikan. Nah, jangan seperti bapak mah kayak gini, kamu mah jadi orang yang baik ya. Itu fitrahnya manusia. Ada fitrahnya. Maka kembali mulianya anak Adam itu yaitu pertama dengan bentuk yang baik, yang kedua dikasih akal. Sehingga dari akal itu wal ifhami muncul pemahaman. Dan itulah nanti manusia dikatakan bisa mulia itu ketika mempunyai pemahaman dan pemahaman tentang petunjuk. Sehingga berikutnya binutki wal isyarati wal huda, dengan berbicara, dengan bisa memberikan isyarat dan juga dengan mendapatkan petunjuk. Disebutlah manusia itu adalah makhluk yang mulia. Artinya apa? Bahwa manusia dikatakan mulia ketika dia menggunakan alat-alat yang diciptakan oleh Allah itu sebagaimana fungsinya.
Mata digunakan, telinga digunakan, hati nurani digunakan, akal pikirannya digunakan, maka termasuklah manusia yang di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Bahkan diriwayatkan an Umar ibnu Ka'ab wa Abu Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala dahul ala Nabi. Umar bin Ka'ab dan Abu Hurairah bertamu kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian kedua sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man a'lamun nasi, siapa sih manusia yang paling paham, paling mengerti, yang paling berilmu? Qala, Rasul menjawab, al-aqilu, yaitu orang yang berakal, yang menggunakan akalnya. Jadi orang yang sepandai-pandainya, orang yang paling pandai adalah orang yang mampu menggunakan akalnya. Kemudian dua sahabat tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, man a'badan nas, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling banyak ibadahnya, paling baik ibadahnya, paling bagus ibadahnya? Siapa ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, al-aqilu, orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya. Kemudian kedua sahabat tadi bertanya lagi, qala man afdalun nasi, siapa sih manusia yang paling utama? Siapa sih manusia yang paling unggul? Qala, Rasul menjawab, al-aqilu, orang yang berakal. Artinya kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik, paling utama adalah orang yang mampu menggunakan akalnya. Orang yang paling bagus ibadahnya pun adalah orang yang menggunakan akalnya. Dan orang yang paling berilmu pun adalah orang yang mampu menggunakan akalnya. Sehingga kebalikannya, ketika tidak mampu menggunakan akalnya, oleh Allah disindir, apalah takilun, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berakal? Kalau bahasa apakah kamu tidak berakal, seolah-olah khobar itu biasa. Tetapi kalau dimanakan ke bahasa kita tadi, bisa saja ari kamu gila gitu. Kan orang gila tidak mau menggunakan akalnya. Sehingga bagaimana supaya akal itu mampu kita gunakan? Berarti tadi dengan cara belajar. Karena yang paling mulia dengan keilmuannya adalah orang berakal. Berarti kalau kita ingin akal kita terpelihara, coba cari ilmu. Salah satunya, cobalah cari ilmu. Karena ilmu yang kita dapatkan pun awal mula adalah lewat mata, penglihatan, kemudian kepada akal pikiran kita. Akal ini nggak akan berfungsi ketika mata dan telinga itu nggak difungsikan. Nah, kita mata punya, telinga punya, ya tinggal dimasukkan hasil informasi yang kita dapat lewat mata, hasil informasi yang kita lewat telinga, yang didapat lewat telinga, masukkanlah kepada akal. Semakin banyak informasi yang kita terima, berarti semakin banyak juga pengetahuan yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan memang kita termasuk adalah orang yang pandai menggunakan akalnya. Kemudian Rasul melanjutkan, likuli syai'in alatun, segala sesuatu itu ada alatnya. Wa alatul mu'mini, dan alatnya orang beriman al-aqlu, yaitu akal. Di akal untuk orang bisa beriman itu, atau alat orang beriman itu, yaitu alatnya akal. Segala sesuatu itu ada alatnya, dan alat untuk orang beriman yaitu adalah akal. Berarti kalau alat tergantung yang menggunakannya. Alat umpama golok, pisau, gergaji, itu alat. Bagaimana yang menggunakannya? Kita semua dikasih sebagai orang beriman alat untuk mencari kebenaran. Kita semua dikasih alat untuk bagaimana cara beribadah yang baik. Kita semua dikasih oleh Allah alat untuk menjadi akhlak kita menjadi lebih baik. Tapi digunakan atau tidak?
Ketika digunakan alat itu, maka kita dikatakan adalah makhluk yang mulia di hadapan Allah. Tapi ketika sebaliknya, maka kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah. Walaupun manusia di sekitarnya menganggap mulia, tapi Allah adalah yang menghinakan. Maka mau tidak mau kita gunakan. Kita bisa melihat juga bagaimana orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Terkhusus tadi orang beriman kan, orang beriman itu alatnya adalah akal. Ketika digunakan oleh orang beriman akalnya, dia dapat cacian misalkan, dia dapat makian dari temannya, dari saudaranya. Orang beriman itu akan berpikir bahwa yang mencaci maki ini adalah enggak lepas dari qada dan qadar Allah. Kemudian siapa yang menggerakkan mulutnya itu, dia akan berpikir yang menggerakkan mulutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman yang menggunakan akalnya seperti itu, dia akan menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Akan muncul sifat negatif apa tidak? Kira-kira muncul sifat negatif apa tidak kalau berpikir seperti itu orang beriman? Tapi nyatanya bacakan ke kita. Kalau ada yang mencaci, memaki kita, memarahin kita, reaksi kita kayak gimana? Mau santun, sedang, apa emosi? Kalau emosi berarti enggak menggunakan alat tadi. Dan enggak mau disebut apalah takilun mah. Maka yang kita kejar itu ingin jadi enggak kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin jadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, coba tadi benar-benar gunakan tuh akal itu. Jangan selalu hawahu yang dikedepankan, jangan selalu hawa nafsu yang diutamakan. Tapi orang beriman itu punya alat yang dikasih oleh Allah, yaitu adalah akal. Maka hasil akal itu juga bisa disebut dalil, namanya dalil akli. Qur'annya dalil nakli, ini hasil pemikiran dalil akli. Akan indah kehidupan orang beriman ketika memang akalnya itu dipakai sebagai pedoman. Yang sengaja saya tadi contohkan, apapun yang terjadi kepada kita, sampai tadi ada orang yang mencaci, memarahi kita pun, kita berpikirannya ini adalah bagian dari qada dan qadar Allah. Siapa yang menggerakkannya? Kalau berpikiran ke sana, insya Allah yang keluar dari sikap kita itu bukan sikap yang tidak baik, tapi malah sikap yang baik. Bahkan ketika kejelekan, balaslah dengan kebaikan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutannya, walikuli qaumin ra'in, dan setiap kaum itu ada pemimpin. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an royatihi. Nah, kata Rasul kan, itu pun sama. Setiap kaum itu ada pemimpin. Wa ro'iyal mu'mini al-aqlu, dan pemimpin orang beriman adalah akalnya. Jadi kalau kita menjadi orang beriman, coba pakai akal itu. Coba pakai akal. Wahyu Allah itu yang dijadikan sandaran untuk berpikirnya. Jadi wahyu Allah, petunjuk dari Allah, jadikanlah sandaran untuk berpikirnya, dan akal ini gunakan untuk berpikirnya. Jangan jadi pemimpin teh hawa nafsu, tapi yang jadi pemimpin adalah ilmu, hasil tadi dari pemikiran kita. Barulah dikatakan makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wali kuli qaumin goyatun wa goyatul ibadi al-aqlu. Setiap orang beriman pun ada sesuatu yang dikejar, yang dituju sebagai penghabisan, dan penghabisan penghujung orang beriman adalah akal juga. Maka pantas tadi gambaran uraian mulianya manusia diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu dengan baik bentuk rupa yang baik, yang kedua dengan akal. Tapi yang menggunakan akal pikirannya. Soalnya kalau akal semua pun dikasih. Tapi nanti ada yang mulia ataupun ada yang
tidaknya. Bahkan di sini Aisyah radhiyallahu an masih menguraikan tentang mulianya manusia dengan akal. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu, semoga Allah meridhai anha kepada Aisyah. Anha, sesungguhnya Aisyah qalat, telah berkata, al aqlu asyaratu ajzain. Akal itu punya 10 bagian. Homsatun minha dhahiratun. 5 bagian dari 10 itu yang zahir, wa homsatun minha batinatun, dan yang 5-nya itu adalah batin, lahir dan batin. Ada istilah lahir dan batin. Wa amma dhahiru, yang pertama yaitu yang zahir. Fa'awaluha asumtu. Jadi hasil dari pemikiran secara dohir, akal itu akan mengarahkan banyak untuk berdiam. Coba secara kodrat manusia, kalau menemukan segala sesuatu, kita ingin banyak ngomong, ingin diam. Banyak ngomong ya. Maka kalau akal yang digunakan, dia akan banyak diam, mendengarkan. Bahkan kalau peribahasa mah, diam itu mas. Kenapa sih seperti itu? Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Rasulullah pernah uraikan. Man sumta najan, barang siapa yang berdiam akan mendapatkan kemenangan. Ataupun kalimah yang lain, man kasuro kalamuhu kasuro suktuhu. Jadi kalau banyak ngomongnya banyak jatuhnya. Yang selamat mah banyak diem. Diam itu bukan berarti dia nggak ngerti, nggak paham. Bahkan mungkin dia lebih paham daripada yang lain, tapi nggak menyampaikan. Kalau ditanya baru jawabnya. Nggak ditanya mah diam begitu. Ini bukan tanya diam, emang nggak tahu itu. Ini mah diam deh tahu. Bahkan mungkin banyak nanya gitu, bukan banyak menjawab. Karena kalau banyak ngomong biasanya banyak kesalahan. Coba orang banyak ngomong banyak kesalahan. Orang yang jarang ngomong atau sama sekali nggak ngomong, ada nggak salah ngomongnya? Nggak ngomong nggak salah. Kalau banyak ngomong, ya memang kemungkinan banyak salah. Nah, kalau kita menggunakan tadi akal, insya Allah akan banyak diamnya. Itu akhlak yang diajarkan. Tetapi ketika dibutuhkan, dia akan menguraikan sesuai dengan kemampuannya. Itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, wasani al-hilmu. Yang kedua akan muncul hilim, kesopanan. Jadi akhlak secara dohirnya itu akan memunculkan kesopanan. Jadi adab muncul, akhlak yang muncul. Dan yang namanya kesopanan kalau bicara akhlak, munculnya itu spontanitas. Bukan buatan, bukan peran, bukan sandiwara. Memang sopannya itu muncul yang spontan. Karena kadang ada yang sopan bikinan, sopan buatan. Mungkin murid di sekolah ke gurunya sopan, di hatinya mah ada kesel gitu ya. Nah itu sopannya sopan buatan. Tapi memang sopannya hilim itu adalah sopan yang benar-benar bawaan dari hati nurani. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia digerakkan oleh akal yang baik, salimul akli ya. Dari pemikiran yang baik, akalnya baik. Nah mudah-mudahan kita pun jangan sampai yang Allah berikan kepada kita sebuah kemuliaan, bedanya kita dengan makhluk yang lain, yaitu yang berupa akal tapi tidak memunculkan kesopanan, banyak ngomong yang nggak benar. Jadi kemuliaannya pun bisa saja sumaro dan nahu asfala sapilin. Kemuliaan yang Allah berikan tuh bisa saja dikembalikan kepada tempat yang hina kembali.
Itu sudah ketentuan. Dan memang harus kita yakini seperti itu adanya. Wasalisu, dan yang ketiganya tawadu, yaitu tawadu, rendah diri, ya. Selalu merasa hina. Apalagi berkaitan tawadunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia punya kelebihan, tapi dia berpikirnya karena pikirannya itu dinaungi dengan tadi wahyu. Pemikirannya disandari dengan wahyu. Ketika Allah berikan kemampuan apapun, dia akan mikirnya, ini yang ngasih teh Allah. Dikasih kepandaian IQ 200, dia akan berpikir, siapa nih yang ngasih kepandaian ini? Dikasih rupa yang tampan, rupa yang cantik, dia akan berpikir, siapa yang ngasih ini semua? Dikasih kelebihan harta, siapa yang ngasih? Ilmu yang dikasih, jabatan yang dikasih, kemampuan yang dikasih, dia akan berpikiran Allah lah yang mengasihinya. Karena kita memang tidak punya apa-apa. Apa yang harus kita banggakan? Di akal pikirannya digunakan, maka muncul tadi sifat sopan, sifat tawadu akan muncul. Kalau dia benar-benar menggunakan pola pikirnya, akal yang baik. Berarti kalau muholafahnya kebalikannya, kalau muncul sombong, dia enggak berpikir yang baik. Mungkin bahasa kasarnya tadi, apalah takilun. Bahasa kasarnya, arisia gelo gitu. Kalau tadi muncul sifat-sifat yang sebalik. Kalau berpikir yang baik akan seperti itu. Siapa sih yang ngasih kemuliaan ini? Siapa sih yang ngasih kepandaian ini? Siapa sih yang mampukan kita? Bahkan mungkin nanti akan berpikir, siapa yang melangkahkan kaki kita ke sini pun? Coba kalau bukan kemampuan dari Allah, bisa nggak kita melangkah sampai ke sini? Terus ibadah kita, siapa yang memampukan? Sholat tadi kita, sholat isya kita, baca Quran kita, zikir kita, siapa yang memampukan? Ada gak akan muncul kesombongan? Enggak akan ada. Kenapa? Allah yang memampukan. Nah, diharapkan seperti itu. Jangan sekedar tahu, oh kita manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan malaikat pun kalah kemuliaannya. Kenapa? Karena dikasih akal. Iya, semua pun dikasih akal. Tapi bagaimana tuh? Ternyata akalnya yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang tadi bisa melahirkan secara dohirnya sifat sopan, sifat tawadu, itu yang melahirkan itu. Jadi kalau kita dikasih akal tapi kita sombong, kita takabur, kita merasa tinggi hati, berarti kita tuh tidak menggunakan akalnya. Punya sih punya, tapi tidak digunakan dengan hal yang baik. Khawatir seperti itu. Nah, kalau seperti itu, jangan merasa kita mulia kembali, jangan. Mungkin bahasanya sumaro dan nahu asfala safilin, kita akan dikembalikan ke tempat yang paling hina. Jadi cobalah pahami bagaimana maksud kemuliaan manusia ini. Kita ingin disebut mulia itu harus seperti apa? Jangan merasa cukup dengan baik yang sebaik-baiknya, dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan rupa yang sebaik-baiknya. Bukan seperti itu aja. Ya, itu poin yang ketiga, tawadu. Kenapa tawadu? Kama qala alaihi salatu wassalamu, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadu'a rafa'allahu, barang siapa yang bertawadu Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabaro, dan barang siapa takabaro yang takabur, wada'allahu, Allah akan hinakan. Kalau kita tawadu, berendah diri, maka Allah akan angkat derajat kita. Tetapi kebalikannya, ketika kita takabur, Allah akan menghinakan kita. Maka yang kita kejar itu pandangan manusia apa pandangan Allah? Kalau kita dihinakan oleh manusia, misalkan bapak-bapak dihinakan oleh satu kampung di sini, oleh orang Kodang dihinakan, gampang tinggal pindah Perum belum tentu dihinakan oleh orang lain. Ya gak? Maka kenapa harus repot-repot itu?
Tetapi ketika dihinakan oleh Allah, pindah kemanapun hina. Maka kenapa kita harus mengejar pandangan manusia? Kalaulah seluruh manusia akan menghinakan kita, biarkanlah, yang penting Allah masih memuliakan. Tapi kita khawatir dimulia-muliakan oleh manusia, tapi Allah menghinakan. Itu yang khawatir. Maka orang yang menggunakan akalnya dengan baik akan muncul sifat ketawaduannya, rendah diri. Ya. Bahkan tadi sebenarnya kita itu enggak punya apa-apa. Jangan-jangan misalkan menyangka punya kekayaan, punya kepandaian, punya jabatan, akan berpikiran dia mau menggerakkan telunjuknya pun siapa yang mampu menggerakkan telunjuk? Dia akan berpikiran siapa yang mampu menggerakkan nih kedipan mata? Siapa yang mau menggerakkan tangan mengambil gelas? Siapa itu yang memampukan? Dia akan berpikiran selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kalimat yang dia ucapkan ketika akal digunakannya, insya Allah akan kembali kepada Allah. Ngucap alhamdulillahirabbil alamin, benar-benar tuh muji kepada Allah, bukan di lisan doa. Bukan sekadar di lisan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, tapi benar-benar dia akan memahami Allah lah yang hanya memiliki puji. Kalau dibagi pujinya kan lil jinsi, puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk pun lillahi, hanya milik Allah. Ketika kita dipuji oleh manusia, hakikatnya kita harus berpikiran orang tersebut lagi memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita pun dikasih sifat tawadu ya. Jadi berdiam, kemudian yang kedua sopan, yang ketiga tawadu. Warabi'u, dan yang keempat al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Yang keempat itu adalah orang yang menggunakan akalnya dengan baik akan muncul sikap al-amru, memerintahkan bil ma'ruf, kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi apa yang dia gunakan dari pemikiran yang baik itu akan selalu ngajak kepada kebaikan. Jadi hal-hal yang baik itu selalu diajak hal-hal yang baik. Enggak akan berpikiran masing-masing, enggak akan. Yang penting kita doang. Yang penting keluarga kita doang. Yang penting anak kita doang, biarlah anak orang lain mah. Biarkan anak tetangga, jangan. Tetap harus muncul amru ya bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Mungkin kita teringat bagaimana dulu sejarah Nabi Yunus alaihissalam. Dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan pelajaran bagi kita. Ketika berdakwah terhadap umatnya waktu itu, susah enggak tuh didakwahi? Susah banget kan? Diajak taat kepada Allah, nolak. Diajak taat kepada Allah, nolak. Dilarang menurut ketentuan Allah, malah dia langgar. Tapi Allah merintahkan kan, coba tetap dakwahi. Soalnya hasil dakwah mah adalah ketentuan dari Allah. Manusia mah hanyalah proses. Tapi ternyata kan merasa berat. Ya Allah berat. Ya Allah berat ngajak orang teh. Mungkin kita pun sama muncul kadang-kadang sikap kayak gitu. Tetangga saya mah udah berat, ya Allah diajak lagi. Disuruh sholat ge, susah. Emang yang bisa ngajakinnya itu bisanya siapa, kita apa Allah? Kenapa kita harus nyebut susah? Jadi samakan kejadian kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus bagaimana? Malah umatnya ditinggal. Ketika diajak kebaikan susah teh malah ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, kemudian naik perahu. Oleh Allah digimanakan perahunya? Ternyata kelebihan beban. Akhirnya diumumkan, pokoknya barang-barang yang ada di bahtera ini, di perahu ini, coba cemplungkan ke laut supaya tidak kelebihan beban. Akhirnya dibuang, terus pembekalan. Ternyata masih kelebihan beban, mau tenggelam. Akhirnya ini kalau barang udah habis, tinggal orang nih yang harus dicemplungkan nih. Akhirnya kan diundi, ternyata yang kena undian deh
itu lagi sampai 3 kali diundi. Akhirnya bagaimana? Dicemplungin tuh ya. Ketika dicemplungin lah yang dikatakan di sana beliau mendapatkan 3 kegelapan. Gelapnya gelap malam karena waktu malam. Kemudian gelapnya dalamnya lautan, ditambah gelapnya di dalam perut ikan. Pelajaran bagi kita apa? Ketika meninggalkan sesuatu kemungkaran, itu mungkar, tidak mau ngajak kepada kebaikan, ditinggalkan, dicaplok, haus. Mungkin kalau bapak-bapak sekarang meninggalkan itu amar ma'ruf nahi mungkar, dicaplok baya itu. Maka jangan pernah berdiam diri. Nih kita punya akal, dimuliakan oleh Allah, coba aja kebaikan. Ada susah, emang yang ngasih petunjuk siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Bukan kita. Bukan kita nggak punya kemampuan apa-apa. Ketika istri kita nggak nutup aurat, coba kewajiban kita menyampaikannya. Ketika anak kita nggak mau ibadah, kewajiban siapa? Sampaikan oleh kita. Kalau kita nggak menggunakan akal ini, tadi masuk apalah takilun. Kalau kita membiarkan, bahasanya mungkin arisia gelo. Ancamannya apa? Haram masuk surga. Kenapa? Sebab termasuk nanti orang yang membiarkan itu adalah orang yang dayus. Sampai-sampai pintu surga itu ada tulisan, ana haramun lil dayus. Aku haram bagi orang dayus. Ya Rasulullah, wahai Rasul, man dayus, siapa yang disebut dayus itu? Alladzi yukiru su'a ahlihi, adalah orang yang membiarkan kejelekan ahlinya. Jadi jangan pernah kita membiarkan sesuatu yang tidak baik. Tadi keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang yang kita kenal. Caranya yang harus perhatikan. Kalau ke istri kita, ke anak kita, mungkin bahasanya kalau itu sebuah kemungkaran, kita rubah dengan kekuatan kita sebagai suami. Ke anak sebagai orang tua bisa dengan ketegasan. Karena Rasul pun cara memberi peringatan itu ada tata cara yang diberikan. Wa idza ra'at minkumul munkarat, kalau engkau melihat kemungkaran, fal yughayir, jangan diamkan tapi rubahlah. Pertama, biyadika, dengan kekuatan, dengan tangan. Tadi kekuatan itu maksudnya orang tua ke anak bisa dengan kekuatan kekerasan, suami kepada istri bisa dengan kekerasan. Kalau nggak bisa, pabilisanika, dengan lisanmu, berarti dengan obrolan. Nggak bisa juga, ini mah orangnya galak bener, punya jabatan. Tetap jangan diam, pabiqolbika, dengan hatimu. Nah itulah ya, dari orang yang menggunakan akal sebaik-baiknya itu, dia akan selalu mengajak kepada kebaikan dan selalu mencegah kepada kemungkaran. Jadi enggak orang yang bodohan gitu ya, enggak orang yang apa bahasanya tuh? Bahasanya kalau bodoh amat teh bahasanya apa? Sabodo teuing itu cek orang Sunda mah. Oh, sabodo teuing masing mas, enggak boleh itu ya. Jadi harus dimunculkan. Ada kemungkaran, coba tegur. Ada orang tidak taat, ajak kepada kebaikan, berlomba-lomba kebaikan. Nah itulah akal-akal yang digunakan dengan yang baik. Maka pantas manusia itu disebut makhluk yang mulia. Bahkan kemuliaan malaikatnya pun kalah. Ari malaikat mah bisa dikatakan mulia, enggak dikasih nafsu. Kita sebagai manusia dikasih nafsu, masih tetap taat. Kenapa? Karena akal yang digunakannya. Sehingga muncul itu adalah sebuah ketaatan, terkhusus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelimanya wal khamisu, dan yang kelimanya al amalu solihu. Dia akan muncul amal-amal solih. Jadi kembali lagi kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang yang menggunakan akalnya dengan baik itu ternyata di dalam akal ada 10 bagian, 5 bagian yang dohir. Jadi secara dohir akan muncul sikap-sikap yang tadi. Sikap dia akan banyak diam, ya, selalu mendengarkan. Kemudian kesopanannya muncul,
Kemudian yang ketiga, ketawaduannya muncul, selalu berdakwah, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan yang kelima, akan muncul amal-amal yang soleh, bukan amal salah. Dan ingin amal soleh itu pasti harus menggunakan akal dengan keilmuan. Khawatir kita tuh amal yang kita kerjakan tuh sekedar beramal doang. Sehingga Qadi Iyad beliau menjelaskan, man amila amalan, barang siapa yang beramal, ini bicara amal soleh ya. Amalnya bagaimana? Kholison, dia ikhlas, tapi walam yakunu tibaan, tapi enggak ngikuti Rasul, lam yukbal, tidak terima. Kemudian man amila itibaan, barang siapa beramal itiba mengikuti Rasulullah tapi walam yakunu kholison, tapi dia tidak ikhlas, lam yukbal, juga tidak diterima. Terus amal soleh bagaimana? Hatta yakunu tibaan wa kholison, sampai amal itu adalah mengikuti Rasul dan karena Allah. Jadi amal soleh itu adalah amal yang muncul lillahi ta'ala, bukan pandangan-pandangan yang lain. Jadi belum tentu orang yang rajin sholat itu dia beramal soleh, belum tentu yang rajin baca Quran belum tentu itu beramal soleh. Kenapa? Itu lillahi ta'ala atau bukan. Nah kita berusaha itu semua lillah. Kenapa lillah? Kita tadi harus berpikiran nih, gunakan akal tuh. Siapa yang melangkahkan kita tadi sampai datang ke masjid ini? Kalau kita berpikiran seperti itu, insya Allah nggak akan muncul ibadah itu karena manusia. Siapa nih yang mampu kita mengambil Quran ini sehingga kita bisa membacanya? Kalau pikiran kita ke sana bahwa Allah semua yang memampukan kita, enggak akan mungkin muncul sifat ingin dipandang oleh manusia. Maka gunakan seperti itu akal kita. Apa kemampuan kita coba? Kalau kita berpikir lebih mendalam, apa kemampuan kita sebagai manusia? Bisa apa kita? Coba, bisa apa kita? Maka mudah-mudahan itu kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang berat. Kenapa? Sesuatu yang dianggap sepele tapi itu menyangkut masalah akidah, syariah dan akhlak mukmin akan seperti itu. Maka sering saya itu nyentoin, siapa yang bisa mengedipkan mata ini, siapa yang bisa menggerakkan telunjuk ini. Itu sebenarnya contoh-contoh yang sederhana, supaya nanti ketika kita beramal apapun, siapa sih yang memampukan amal ini. Bahkan kita sebagai manusia kan jangan bersandaran kepada amal, tapi bersandar kepada apa? Kepada Allah. Sementara kan banyak, saya mah baca ini teh supaya itu. Ada gak yang kayak gitu biasanya? Saya mah sholat duha ge supaya rezeki lancar. Firaun tara sholat duha ge beunghar. Sholat duha tara Firaun kira-kira beunghar dah. Nah kita berpikirannya ketika sholat duha, siapa sih yang mampukan itu untuk sholat duha? Kira-kira siapa yang memampukan kita sholat duha? Yang memampukannya saja Allah, berarti Allah yang punyanya kan? Kita seolah-olah hasil kita minta balasan dari Allah. Kita mampunya pun ini milik Allah, sholatnya kita balasan. Acena disuruh doanya kayak gitu. Kalau rezeki kita masih jauh, dekatkan. Kita mau berdoanya karena disuruh doanya teh itu. Berdoanya disuruh taat dasar apapun. Di amal yang kita kerjakan mah dasarnya taat. Nah itu diharapkan pola pikir seperti itu yang kita munculkan. Karena taat kita beramal pun apapun. Kenapa saya ta'lim? Karena taat. Kenapa saya sholat? Karena taat. Kok ada istilah kalau nyari ilmu akan dimudahkan menuju surga? Itu mah motivasi. Motivasi itu mah supaya kita semangat. Tapi beramal kita mah jangan sampai urusan itu. Ada keterangan kalau kita beramal baik akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Itu motivasi. Tapi kalau Bapak tujuannya ingin balasan, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau hanya ingin naik jabatannya di akhiratnya
Nggak dapat. Ya Allah, mana pahala duha saya? Ya Allah, mana pahala tahajud saya? Kan di dunia tahajudnya supaya dapat istri, kan udah dikasih istrinya tuh. Ayo di dunia kan ingin punya istri 2, rajin tahajud deh, udah dikasih tuh 2. Maka sekarang jangan minta balasan lagi, udah dibalas, kan rugi. Itu yang diharapkan tuh. Dan itu bisa terjaga ketika kita dituntun dengan akal yang baik. Gunakan seperti itu supaya jadi kita tuh menggunakan akal manusia yang memang Allah muliakan. Jadi lakon karomna Bani Adam bukan sekedar tadi, oh bentuknya udah sebagus ini, sebaik ini, dikasih akal, bukan gitu doang. Tapi akalnya digimanain, digunakan sehingga muncul sifat-sifat yang dohir secara tadi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang dohirnya. Wa amal batinatu, adapun yang batin, nah lahir tadi, sekarang batin. Fa awaluha at-tafakuru, orang yang punya akal baik itu akan selalu tafakur. Pas daun jatuh akan jadi pelajaran, dia akan berpikir. Pas daun jatuh teh kan akan ingat, ketika daun jatuh itu nggak akan lepas dari qada Allah. Mungkin ketika dia dapat masalah, ada yang nagih hutang karena hutangnya gede, dia akan berpikir ini akan bagian adalah salah satu qada Allah. Akan tafakur seperti itu. Mungkin berubahnya ulat jadi kupu-kupu akan jadi pelajaran. Melihat mangga sekarang musim mangga bergantungan, ini yang matang, ini yang kecil, akan berpikir tuh. Semua di alam ini akan menjadi keagungan Allah. Ini makan, ngelihat apapun, ngelihat nasi sama asin, ingatnya ke apa? Tapi orang yang benar-benar memaksimalkan tadi pola pikirnya akan selalu muncul ketafakurannya. Pola pikirnya akan selalu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum bisa, maksimalkan. Kalau kita maksimalkan sebagaimana ayat yang minggu yang lalu kan, yang lapad haqqatu qatihinya dengan sebenar-benarnya takwa diusahakan dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullahnya bimas tata'tum, dengan memaksimalkan kemampuan. Bisa mah belum kita teh, tapi coba maksimalkan kemampuan kita. Ya, untuk memaksimalkan kemampuan. Berikutnya wasani al-ibratu, yang keduanya secara batinah akal itu akan pandai ngambil pelajaran. Jadi apapun akan jadi pelajaran. Kena musibah jebret, ternyata musibahnya kakinya patah, dia masih hidup, pelajaran ada. Enggak we bicaranya untung masih hidup gitu, belum terus kan. Tapi akan ada pelajaran. Semua yang terjadi itu akan ada pelajaran. Makanya baik buruk pun tetap Rasul mengajarkan kan alhamdulillah ya. Kalau baik mah alhamdulillahilladzi alladzi tatimus sholihat. Kalau buruknya alhamdulillah ala kulli halin. Bersyukur terus. Karena semua pun ada pelajaran. Kok kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang biasa yang seperti ini di kampung? Pelajarannya apa? Mungkin kalau bapak-bapak dilahirkan dari keluarga Soeharto belum tentu mau ngaji kayak gini. Ya kan? Belum tentu. Coba kalau bapak sekarang ada di DPR gitu ya, belum tentu udah ngaji. Jadi banyaklah pelajaran bagi kita. Jadi semua yang terjadi ini adalah ada hikmah dan pelajaran. Kok kenapa sih kemarin waktu ngelamar ke pabrik anu nggak diterima? Ambil pelajarannya, bukan malah nyesel. Tapi kan biasanya malah muncul kan kurang penerimaan. Ambil pelajaran, segala sesuatu ada hikmah dan pelajaran. Itu yang diharapkan tuh. Ini bukan lagi hawahu yang bermain di dalam jiwanya itu, tapi selalu akal pikiran yang baik yang selalu dibatasi pola pikirnya dengan wahyu. Insya Allah bisa ya, sedikit demi sedikit. Kalau belum bisa tadi maksimalkan kemampuan kita, terus menerus belajar. Pantas manusia mah selamanya belajar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiganya istiqamud dzunub, dia akan selalu
merasa menyesal ketika bermaksiat. Sebagai manusia, maksiat pasti ada gak? Namanya manusia, maksiat pasti ada. Tetapi ketika bermaksiat benar-benar menyesal. Dan menyesalnya itu bukan sekedar di hati. Menyesalnya orang bertobat tuh ada di hati, ada di lisan, dan juga ada di perbuatan terhadap maksiat apapun. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, secara batiniah, kalau akal itu digunakan dengan baik sehingga kita ingin dikatakan manusia yang mulia, arabiu al-khaufu minallah. Dari menggunakan akal yang baik itu, dia akan selalu muncul sikap takut kepada Allah. Berarti kalau orang nggak takut kepada Allah, nggak menggunakan akalnya, yang disebut afala taqilun. Dan takut kepada Allah pasti harus bukti dengan perbuatan. Kayak kalau kita takut sama orang tua, akan nurut perintahnya, larangannya akan kita tinggalkan. Waktu kecil dahulu kata orang tua teh, kamu sebelum maghrib harus udah pulang di rumah. Kita takut kepada orang tua, pulang tuh. Jadi kalau pulangnya habis maghrib berarti enggak takut kepada orang tua. Maka ketika khauf kepada Allah pun takut kepada Allah, mana buktinya takut itu? Jadi harus ada bukti. Masa orang ngomong takut kepada Allah tapi disuruh sholat nggak mau? Masa takut kepada Allah tapi malah dia bermaksiat? Benar gak takut kepada Allahnya? Kalau benar-benar takut kepada Allah, dia akan menjadi orang yang lebih taat. Gak mungkin orang yang takut kepada Allah nyinyirin orang, gak mungkin gibahin orang, bahkan gak mungkin nyangka jelek pun kepada orang, gak mungkin. Kalau dia takut kepada Allah. Padahal kita ketika sikap di hati jelek ke orang yang di samping kita nggak tahu. Coba kita benci kepada orangnya ada di samping kita, orang tersebut akan tahu nggak? Tapi kalau dia takut kepada Allah, nggak akan berani tuh. Kalau takut kepada Allah, berarti kalau berani dia nggak takut kepada Allah. Nah itu yang susah, itu benerin hati, beresin hati. Cuma sebelum ke hati, coba dari akal dulu lah, ya, dari akal kita gunakan. Dan itu adalah akhlak. Sehingga wajar Rasul pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Inna mabuistu li utami makarimal akhlak. Aku diutus tuh untuk menyempurnakan akhlak. Kalau benar-benar kita akal digunakan tuh, nggak mungkin kita ingin berbuat tidak baik kepada orang lain. Kenapa? Panduannya tadi kata Aisyah radhiyallahu anha, yang lahir dan batinnya pun udah sangat bagus. Kalau akalnya digunakan dengan baik, bagian-bagian dari akal digunakan dengan baik. Wal homisu, dan yang kelimanya dari batin itu tahkirun nafsi wa tadliliha, yaitu menghinakan diri jiwa kita, terasa hina di hadapan Allah. Kita terasa hina, merasa hina. Tadi sebenarnya udah disinggung. Ya, dengan tawadu itu bisa muncul juga selalu merasa hina. Apalagi kalau melihat proses penciptaan kita. Kita diciptakan dari apa? Dari air mani. Jijik gak tuh? Kalau ada air mani setengah gelas kayak gini, kira-kira dikerubunin semut gak tuh? Ada lalat mungkin ya. Jijik gak tuh? Jijik. Nah, kita diciptakan dari itu. Kenapa ketika udah berdarah, berdaging, bertulang jadi merasa bangga, mulia? Bahkan kebanggaan kemuliaannya sehingga tidak mau taat kepada Allah. Nah, kita kalau berpikiran jauh, kita tadi akan kembali, kita diciptakan dari barang yang hina. Yang mungkin air mani ini diciptakan dari apa? Dari sambal, dari lalap, dari pete, dari jengkol, dimakan orang tua kita. Itu kita asalnya. Ya kan itu. Daun singkongnya tanahnya setanah sengketa. Padahal sikap kitanya kurang baik. Kenapa? Tanahnya tanah sengketa. Akan berpikiran jauh seperti itu. Dan itu bisa terus menerus kita berjalan ketika pandai bertafakur. Coba kalau malam ya lagi nggak kerja, bulan terang,
Coba keluar rumah tuh ya, pandangin langit, berpikir tentang keesaan Allah. Pikir tadi, coba panduan-panduan yang tadi. Akal ini gunakan. Insya Allah hati akan semakin lembut, muncul semakin taat. Boro-boro, sombong dan lain sebagainya akan muncul. Dan biarkanlah kalau orang anggap jelek, biarkan, dia nggak akan tersinggung, dia nggak akan sakit hati. Kenapa? Dia akan berpikiran, oh ngeledek, ngehina segala macamnya pun Allah yang memampukan. Insya Allah bisa ya? Bisa. Mudah-mudahan kita adalah orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Ya, ternyata baru sebagiannya, belum wahamalna fil bari wal bahr. Kemudian Allah mengangkut manusia itu di daratan, di laut, di lautan. Kalau di daratan dengan kendaraan, kalau dulu tafsirannya dengan kuda, dengan unta, sekarang mobil, motor, beca, sepeda. Kalau di lautan dengan kapal laut gitu ya, dengan perahu dan lain sebagainya. Warojaknahum minat thayyibah, dan kita dikasih rezeki oleh Allah. Tuh, siapa yang kasih rezeki? Allah. Perusahaan bukan? Bukan ya. Jadi kalau berhenti di perusahaan pun rezeki tetap akan ada gak? Ada ya Pak Haji ya. Jadi kalau berhenti pun di Adira rezeki akan ada? Nah, ada Pak. Tapi lumayan gitu deh ya untuk ngolah hati kita teh, meyakinkan keimanan teh. Benar gak gitu ya, khawatir pas keluar malah bingung gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu aja. Itu yang ayatnya minat thayyibat, dan yang baik-baik. Baik ini ada baik barangnya, ada baik tata caranya. Jadi rezeki itu ada yang baik, memang baik bentuk barangnya, ada baik caranya. Yang kita harapkan tuh caranya yang baik, barangnya pun yang baik. Karena kalau melihat tafsiran itu, rezeki yang baik itu buah-buahan cenanya ya. Kemudian hewan-hewan yang halal itu yang baik. Tetapi itu mah kita caranya pun harus baik. Soalnya bisa saja mangga ini baik nih, buah yang baik, tapi kalau caranya nggak baik, nyolong. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi caranya yang baik, barangnya pun yang baik. Dan itulah wapadolnahum ala kasir min holakna miman holakna tabdila. Itulah kita dikatakan dimuliakan, diunggulkan oleh Allah terhadap makhluk-makhluk yang lain karena dikasih akal pikiran. Mudah-mudahan di akhir pertemuan ini kita termasuk adalah orang-orang yang bisa memampukan dan menggunakan akal pikiran dengan baik yang didasari dengan wahyu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini pun dalam rangka usi nafsi wa yakum, saya memperingati diri sendiri, wa yakum, dan untuk kita semua. Dan kita berharap selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung aja tutup ya dengan doa, nanti mungkin ada tanya jawab. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu an kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihil maulik wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim, ultuf bina ya latif. Allahumma kshif ana wasrif ana al bala wal waba wal fahsya wal fitana wat ta'un wa syara'ida wa sarul a'da'i wal hasidin wal humuma wal ahjana wa siyala soilin. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rubayana sigoro wa tawil umurahum wa hasil maqasidahum warjuhum rizqan kasiran halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala masakin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ba'id bainana wa baina khotoyana kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqina min khotoyana kama yunaqo sabul abyadi minadanas. Allahumma agsilna bil ma'i wa salji wal baron. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afalinal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim